Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Dari 13 dari 50 negara bagian sudah menyatakan kondisi darurat merespons wabah virus corona. Belum ada keterangan resmi soal adanya WNI atau diaspora Indonesia yang tertular. Meski sebagian di antara diaspora ini berada di sebuah kapal pesiar yang sedang dipantau di California. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyatakan wabah virus corona yang telah menyerang lebih dari 120.000 warga dunia sebagai pandemi. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear. Di Amerika, penyebaran virus ini termasuk cepat. Jumlah negara bagian yang menyatakan wilayahnya dalam kondisi darurat juga terus bertambah. Sekolah maupun perkantoran banyak yang tutup. Para murid dan pegawai diminta untuk melakukan kegiatan belajar maupun menyelesaikan pekerjaan mereka dari rumah. Edward Oscar, diaspora Indonesia pemilik perusahaan teknologi di Seattle, negara bagian Washington, juga menerapkan kebijakan yang sama. Jadi kita kasih flexibility ke banyak pegawai, kalau yang mau kerja remote, kerjanya remote. Kalau nggak butuh untuk ketemu atau meeting gitu, ya ketemunya online aja gitu. Soalnya cepat sekali naiknya orang yang kedeteksi positif ya. 8 hari yang lalu cuma 1 orang, 2 hari yang lalu cuma 20 orangan lebih. Kemarin nggak nyampe 40 orang, hari ini udah hampir 80 orang kayaknya. Jadi cepat sekali deteksinya naiknya gitu. Negara bagian Washington adalah negara bagian pertama yang menyatakan kondisi darurat. Jumlah kematian dan kasus positif di wilayahnya sementara ini lebih besar dibanding wilayah lainnya di Amerika. Bahkan Amazon, Microsoft, dan sejumlah perusahaan teknologi besar lainnya tak luput dari penularan COVID-19. Hingga saat ini, perwakilan Indonesia di ibu kota Amerika belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait kondisi warga Indonesia di wilayah ini, yang menurut mereka ada sekitar 150.000 jiwa. Namun sementara ini belum diketahui apakah ada diaspora Indonesia di Amerika yang terjangkit virus corona, termasuk 157 warga Indonesia yang bekerja di kapal pesiar Grand Princess yang merapat di Oakland, California. Belum jelas apakah ada di antara mereka yang masuk daftar 21 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Sedangkan di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, jumlah kasus positif virus corona terus bertambah. Ketika salah satu pendeta gereja episkopal dinyatakan positif, Pemda DC hanya mengeluarkan himbauan agar para jemaah dari gereja itu mengarantina diri sendiri. Namun sejumlah sekolah dan universitas sudah mengambil langkah pencegahan dengan mengalihkan proses belajarnya secara virtual. Ibadah secara virtual juga akan diterapkan di sejumlah tempat ibadah jika kondisi memburuk, termasuk Gereja Indonesia Presbyterian di wilayah Maryland, yang negara bagiannya sudah dinyatakan dalam kondisi darurat. Namun untuk sementara ini mereka masih melakukan ibadah seperti biasa. Di instruksi dari pimpinan gereja kami, Presbyterian Church, mereka menganjurkan untuk tetap beribadah, tapi kita harus berhati-hati. Kami juga berani untuk mengadakan tetap ibadah karena kami mengenal satu dengan yang lain gitu. Sekarang ini yang bisa mereka lakukan adalah menjaga kebersihan. Sekarang nggak ada yang khawatir, kita pakai ini kok. Ada Clorox. Tadi sudah dilap-lap sampai ke pianonya udah dilap-lap semuanya. Serta menggunakan jabat tangan model baru. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA.